Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam artikel lempung. Istilah pertama yaitu stratigrafi. Ilmu stratigrafi pertama kali dirintis di Britania Raya pada abad ke-19 Masehi. Perintisnya bernama William Smith. Stratigrafi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perlapisan batuan sehingga dapat menginterpretasikan lingkungan pengendapan dan umur batuan. Istilah kedua yaitu petrografi. Petrografi adalah cabang dari ilmu geologi yang membahas mengenai deskripsi batuan seperti kandungan mineral dan hubungan tekstur dalam batuan secara rinci. Istilah yang ketiga yaitu sintering. Sintering adalah proses pemanasan suatu material yang ditunjukkan untuk meningkatkan kekuatannya. Istilah yang keempat yaitu geomorfologi. Geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata yaitu geo berarti bumi, morfo berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Sehingga geomorfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Istilah yang kelima yaitu homoklin. Homoklin adalah bentang alam yang terdiri dari bukit-bukit yang tersusun dari batuan sedimen sehingga memiliki arah kemiringan perlapisan batuan yang relatif miring ke arah yang sama. Istilah keenam yaitu Atterberg limit. Atterberg limit merupakan ukuran dasar dari butiran halus pada tanah. Tanah sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 kondisi yaitu padat, semi-padat, plastik, dan juga cair. Istilah yang ketujuh yaitu preparation. Preparation sendiri adalah proses yang digunakan untuk mengubah contoh batuan yang telah dipilih pada saat sampling menjadi bahan yang siap untuk dianalisis. Istilah yang ke-8 yaitu impregnation. Impregnation sendiri secara luas adalah proses penjenuhan zat tertentu secara total atau menyeluruh. Istilah yang ke-9 yaitu humus. Humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari sisa tanaman dan hewan yang telah mengalami pelapukan organisme di dalam tanah. Istilah ke-10 yaitu Skinkel limit. Skinkel limit atau batas susut didefinisikan sebagai kedudukan kadar air pada daerah semi padat dan padat, yaitu presentasi kadar air di mana pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan pada volume tanah. Istilah ke-11 yaitu quarter. Quarter adalah zaman di mana terjadi perubahan kondisi bumi yang memunculkan pulau-pulau baru dan mulai adanya manusia. Istilah ke-12 yaitu porositas. Porositas merupakan sifat fisik batuan yang mampu mendeskripsikan jumlah kandungan fluida yang terakumulasi. Istilah ke-13 yaitu XRD. XRD atau X-ray diffraction adalah metode analisis yang memanfaatkan difraksi sinar X untuk mengidentifikasi struktur kristal pada suatu batuan. Istilah ke-14 yaitu difraksi. Difraksi adalah pembelokan di sekitar sudut yang terjadi apabila sebagian muka gelombang dipotong oleh suatu penghalang. Istilah ke-15 yaitu mesh. Mesh adalah ukuran dari jumlah lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inch persegi. Istilah ke-16 yaitu liquid limit. Liquid limit adalah keadaan di mana kadar air tanah mulai berubah dari plastis menjadi cair, begitupun sebaliknya. Istilah ke-17 yaitu plastisitas limit. Plastisitas limit adalah keadaan di mana tanah mulai retak ketika digulung menggunakan tangan dengan ukuran kurang lebih 3 mm. Istilah ke-18 yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dengan melakukan pengumpulan informasi berupa survei, wawancara, kuesioner, atau observasi. Istilah ke-19 yaitu lempung. Lempung adalah tanah yang memiliki partikel mineral tertentu yang menghasilkan sifat plastis pada tanah apabila dicampur menggunakan air. Istilah ke-20 yaitu gerabah.
Gerabah sendiri adalah alat-alat dapur yang digunakan untuk memasak dan sebagainya, yang terbuat dari tanah liat dan dibakar, juga disebut sebagai tembikar. Contoh apa? Gerabah